Oke, masih belum ada yang gabung. Ya, selamat malam semuanya. Salam lestari buat kita semuanya. Malam ini kita kedatangan tamu spesial dari Sumatera Selatan, yaitu Pak Sudaryono. Kita akan banyak berbicara tentang Gunung Dempo. Jadi kita akan mengulas lebih jauh tentang Gunung Dempo, letaknya di mana, apa yang membedakan Gunung Dempo dengan gunung yang lain. Kita akan ulas di live Instagram hari ini. Sebelumnya selamat weekend semuanya. Ya, teman-teman yang mungkin baru bergabung, jadi saya ingatkan lagi, kesempatan hari ini kita akan kedatangan tamu spesial dari Sumatera Selatan, yaitu Pak Sudaryono, atau dikenal sama teman-teman pendaki Pak D. Jadi dia adalah salah satu porter di Gunung Dempo di Sumatera Selatan. Jadi hal-hal yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang background beliaunya, kenapa sih jadi porter. Dua, trek yang ada di Gunung Dempo seperti apa, akomodasi di sana seperti apa, cara akses mendaki di sana seperti apa. Kita akan coba ulas dengan beliau. Start live nanti jam 8 pas saya akan undang Pak Sudaryono untuk bergabung di sini. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Jadi ini kita ada di IG Tiket Pendakian, jadi satu portal untuk memenuhi kebutuhan dan akomodasi pendakian. Jadi kalau teman-teman mau mendaki ke suatu tempat, ke Semeru, ke Dempo mungkin, ke perahu, itu bisa menggunakan layanan kita, layanan portal kita. Bisa mencari porter, bisa mencari akomodasi penginapan, tiket, dan bisa mencari akomodasi makanan, dan juga bisa tahu layanan apa aja yang ada di gunung tersebut. Ya, nanti kita akan mengundang Pak Sudaryono untuk berbicara, untuk sharing-sharing tentang Gunung Dempo yang mungkin menjadi salah satu gunung yang terpopuler di Sumatera, khususnya di daerah Sumatera Selatan. Menurut data ketinggiannya lebih dari 3000 mdpl. Mungkin sangat menarik sekali untuk kita ulas nanti dengan beliaunya, Pak Sudaryono. Oke, untuk bergabung di IG kali ini, live Instagram kali ini. Ya, sebelumnya selamat datang teman-teman semuanya. Saya akan undang Pak Sudaryono dulu untuk gabung di live IG kali ini. Selamat malam, Pak. Tes, halo. Oke. Ya, terdengar suara saya, Pak? Halo.
Kok nggak bisa? Eh, Terdengar suara Halo. saya, Pak? Terdengar ya, Pak? Ya? Oh ya, ini Halo. udah, iya Hilang Pak, sinyal. udah jelas Pak. Iya, baik Pak. Selamat malam Pak Sudaryono. Assalamualaikum sebelumnya Pak. Halo, sinyalnya kurang Oke Pak. bagus. Iya iya. Iya Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam Iya. kembali. Terima kasih banyak Pak Sudaryono meluangkan waktunya di weekend kali ini Pak untuk sharing-sharing tentang Gunung Dempo. Jadi hari Ya, ini kita mengundang ya, Pak siap. Sudaryono untuk sharing-sharing tentang Gunung Dempo. Nah, sebelum itu mungkin pengenalan diri dulu, Pak. Saya Haryo, Pak. Saya dari tim tiket pendakian, di mana saya di sini akan menjadi moderator sharing-sharing tentang memandu Bapak untuk sharing-sharing tentang Gunung Dempo. Ya, mungkin Pak Sudaryono bisa, Sinyalnya, Pak. iya, Pak Sudaryono bisa bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Monggo, Pak. Sinyalnya nih, Pak. Oh iya, sinyal di sana ya, Pak ya. Sinyalnya hilang-hilangan. Ya, mungkin Pak Sudaryono bisa memperkenalkan diri dulu, Pak. Sinyalnya, sinyalnya hilang-hilangan ini. Halo, Sinyalnya hilang-hilangan, Pak. iya ya, iya Pak. Suara saya terdengar, Pak. Aduh. Suara saya terdengar. Coba saya, aduh, kalau keluar ini ya. Ya, mungkin terkendala sinyal teman-teman yang ada di ini, Pak Sudaryono. Sekarang, Ya, hilang sinyal, Pak. Ini tadi hilang sinyal. iya ya. Kalau sekarang jelas, Pak. Sudah Iya, Pak. sampaikan. Ah, saya Iya, perkenalkan diri monggo, Pak. dulu. Oh iya, nama saya Sudaryono, selaku panggilan di hari-hari biasa sama anak-anak pendaki dipanggil Pak D. Dan saya guide dari pariwisata juga dari HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Oke, Pak. Iya, Pak. Berapa lama, Pak, berkecimpung di dunia pariwisata, Pak? Sudah berapa lama, Pak? Kalau di dunia pariwisata baru ya, tapi untuk KPA dan Mapala itu udah lama, udah dari tahun 80 Wah, hingga sekarang. tahun 80 saya belum lahir, Pak. Sudah. Ya. 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 Awal mula menjadi guide di Gunung Dempo apa, Pak? Kenapa kok Pak Sudaryono menggeluti di Gunung Dempo, Pak? Ya karena saya ya memang dari kecil itu sudah ada hobi di keluar masuk hutan. Dari kecil memang hobi dengan keluar masuk hutan. Jadi pas kuliah itu banyak teman-teman yang dari anak-anak Mapala, juga dari anak-anak KPA ngajakin Pak D untuk berbasik di gunung. Gitu. Nah, dan akhirnya Pak D langsung ini ya terjunlah di situ, bergabunglah dengan mereka anak-anak alam, dan akhirnya terhubung dan tergabung sampai sekarang. Oke, iya, Mapala, basisnya Mapala, luar biasa teman-teman Mapala. Sekarang mungkin Pak T bisa menjadi salah satu percontohan untuk teman-teman Mapala. Saya dulu juga Mapala, Pak, tapi Iya, iya, Mapala siap. di Surabaya dulu.
Oh ya. Nah, Gunung Dempo, kita akan mengulas Gunung Dempo ya Pak. Mungkin bisa Bapak ceritakan letak Gunung Dempo itu di Iya. mana Pak? Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu Gunung Dempo itu letaknya di mana. Aduh, sinyalnya lagi. Sinyalnya lagi. Letak Gunung Dempo adalah di antara Sumatera Selatan dengan Bengkulu. Dan terbagi tiga, Bengkulu dengan apa ini? Ya teman-teman, kelihatannya memang sinyalnya Pak Sudaryono. Iya benar. Iya, Bengkulu. Coba saya keluar ya. Saya keluar ya. Tapi Oh agak nggak gelap apa-apa loh Pak. di luar. Iya Pak. Ya. Agak gelap. Nah, kita nyari Oh iya sinyal Pak. dulu di sini. Iya Pak. Pak Sudaryono ini sudah bloomer tapi tetap Nah, gimana sekarang? lebih baik Pak. Iya, sinyalnya lebih baik Pak. Ini sinyalnya lebih baik Pak. Ya, mungkin diceritakan lagi Pak. masih masih hilang ya? Ya, kalau ya masih hilang Pak. Masih hilang-hilang. Penuh ya? Iya ya Pak. Ya Pak, kita lanjutkan Aduh. aja nggak apa-apa Pak. Nah, tadi Gunung Dempo letaknya di Sumatera Selatan, perbatasan Sumatera Selatan dengan Bengkulu ya Pak. Hilang-hilangan sinyal. Iya. Gunung ya, ini sudah lebih bagus Pak. Kalau ini di Iya, sini. lebih bagus Pak. Ya, ini udah lebih bagus sih Pak. Sinyalnya Pak. Ya, jadi Gunung Dempo letaknya di perbatasan Sumatera Selatan dan Bengkulu ya Pak Sudaryono. Iya Pak, di antara pertengahan antara Sumatera dengan Oke. Bengkulu. Berarti satu deretan pegunungan dengan Kerinci ya Pak ya? Kerinci yang ada di Jambi atau Kalau Kerinci itu Sumatera gabung Barat ya? Sumatera Barat. Oke, oke. Iya Pak. Nah, eh, wah kelihatannya sinyalnya hilang lagi teman-teman. Ya, kalau ya mungkin Bapak saudaranya bisa menceritakan Pak, kalau teman-teman dari Jawa atau Kalimantan kalau ingin ke Gunung Dempo itu bisa diakses melalui jalur mana aja Pak? Jalur udara bisa, jalur darat bisa, tapi kalau dari Kalimantan itu otomatis itu harus jalur ini ya, jalur udara karena jaraknya kan jauh dari Kalimantan ke Sumatera Selatan. Oke. Jadi teman-teman bisa jalur udara berarti turunnya di Bandara Bengkulu ya Pak? Sekitar Bengkulu ya? Bukan Bandara Lembang. Oh iya iya iya. Oke. Nah dari bandara ke base camp pendakian itu harus naik apa lagi Pak? Harus naik taksi, itu bisa naik bus ataupun travel itu perjalanan dari situ sampai dari Palembang ke Pagar Alam sampai ke base camp itu
bisa dilalui 7 7 jam. jam. Jadi dari bandara ke pagar alam Gunung Dempo itu 7 jam, bisa naik bus, taksi ya Pak, atau akomodasi yang lain. Iya, taksi. Nah, kalau di Gunung Dempo jalur pendakiannya ada berapa jumlahnya Pak yang jadi base campnya Pak? Kalau base campnya sekarang ini tinggal satu di di via pendakian di via Kampung 4. Oh, via pendakian ya Pak ya. Nah, setelah pandemi ini syarat untuk mendaki di Gunung Dempo itu apa aja Pak? Selain mungkin vaksin, simaksi. Sinyalnya hilang-hilangan. Ya, Ulangi lagi, ya. Pak. Syarat untuk mendaki di Gunung Dempo apa aja Pak? Selain vaksin ya. Halo. Aduh, sinyal. Ya, Pak. Coba Syarat lagi, Pak, gimana? untuk mendaki ke Gunung Dempo, syaratnya selain vaksin, apalagi Pak? Apalagi Pak syarat-syaratnya untuk mendaki? Kalau yang selama ini itu dilakukan cuman satu kesehatan, Surat kartu kesehatan dan vaksin. Vaksin ya. Ya. Oke, kesehatan dan vaksin. Nah, waktu yang efektif ya Pak. Waktu yang efektif itu mendaki ke sana bulan apa aja Pak? Misalnya bulan yang Kalau untuk ini ya, kalau efek itu karena kita di sini sekarang ini kita untuk cuaca itu nggak bisa diprediksi. Jadi kadang musim panas ternyata hujan gitu. Oh iya iya. Tapi kalau untuk melihat dari sisi sisi kita melihat kawah, telaga itu lebih bagus dari bulan Juli sampai Desember, itu yang paling Juli bagus. sampai Desember. Oke, jadi teman-teman kalau mau ke Dempo itu bagusnya ya bulan-bulan ini ya Pak, Juli sampai Desember. Iya. Oke, Juli sampai Desember. Nah, selama Bapak menjadi guide di Gunung Dempo, pengalaman yang paling berkesan itu apa Pak? Yang paling yang membuat Bapak ingin nggak kedengar. Itu tadi sinyal kali ya. Ya. Coba pengalaman lagi. Bapak selama menjadi guide di Gunung Dempo yang paling berkesan apa Pak? Yang paling berkesan? Misalnya ketemu pendaki yang seperti apa? Atau ketemu itu banyak sekali. Ada memang benar-benar pendaki itu walaupun dia pemula itu ada yang memang benar-benar berbasic. Dan juga ada juga pendaki pemula ke Dempo. Kalau ke gunung sana-sana kita nggak ini ya. Kalau ke Dempo khususnya itu ada juga yang sifatnya itu gimana ya? Sebelumnya. Jadi akhirnya pendaki tadi akhirnya manja. Oh ya. Iya, jadi yang dikatakan pendaki manja itu pendaki yang nggak sadar bahwa dirinya itu mendaki gunung gitu. Jadi apa-apa itu harus disuapin gitulah ya. Iya iya. Jadi segala sesuatunya itu boleh dikatakan disiapin seluruhnya gitu. Oke, iya Pak. Nah, ternyata di Gunung Dempo itu atasnya ada danau, Pak. Itu danau aktif atau danau
air payau atau danau apa, Pak? Di puncak di Gunung Dempo ya. Eh, itu di Gunung Dempo itu ada dua puncak ya. Yang pertama puncak Gunung Dempo, yang itu yang benar-benar Dempo itu dulunya disebut dengan Dempu ya. Dempo itu ketinggiannya 3.159 mdpl dan puncak sejatinya adalah Merapi 3.178 mdpl. Puncak sejati ya, Pak ya? Namanya Puncak Merapi ya, Pak ya? Iya, puncak Oh, Merapi ya. biasanya kalau pendaki ke sana rata-rata submitnya ke dua puncak itu atau milih salah satu, Pak? Rata-rata itu pasti kedua puncak karena kita dari Dempo turun lagi ke Sabana ataupun disebut dengan pelataran itu baru summitnya besok pagi itu sekitar 25 menit udah nyampe ke puncak sejati. Oh, berarti lumayan deket ya, 25 menit. Iya, Pak, iya. 25 menit sampai. Jadi teman-teman kalau ingin ke Dempo bisa menghubungi Pak Sudaryono. Ini ada beberapa teman-teman yang request mau dong, yang request mau menghubungi Pak Sudaryono ketika mau ke Dempo. Nanti bisa WA ngechat langsung melalui DM Instagramnya Pak Sudaryono di sini teman-teman kalau mau ke sana dan ditemani oleh Pak Sudaryono. Nah, Oke, siap. Tolong nanti di aja ya WA-nya bisa ya, di-share iya Pak. ya. Nanti kita akan share ketika teman-teman mau ke Dempo bisa menghubungi Pak Sudaryono untuk menjadi guide. Selanjutnya ini Pak, keunikan Gunung Dempo dengan gunung yang lain apa Pak? Yang menjadi pembeda Pak? Jadi di Gunung Dempo yang menjadi pembeda dengan gunung lain itu apa Pak? Yang menjadikan Gunung Dempo menjadi ciri khas khusus sehingga nggak dipunyai oleh gunung lain. Itu banyak. Satu yang terutama keunikan dari sisi dari sisi pemandangan juga dari sisi awannya ya, negeri awan. Negeri di atas awan ya. Dan di sisi yang lain adalah dari ya Ya, negeri suaranya ya hilang. lanjut Pak. Negeri di atas awan ya Pak ya. Negeri awan, ya negeri di atas awan ya. Dan yang uniknya lagi itu di atas di atas di Merapi itu banyak makam-makam tapak tilas dari para sunan dan para orang-orang dulu. Oh, iya ya. Sunan ya. Di makamnya. Iya, sunan. Oh, berarti memang dulu penyebaran agama Islam itu memang rata-rata sunanya pernah trekking ke sana juga ya, Pak? Kenapa kok alasannya dimakamkan di atas puncak, Pak? Ada sesuatu yang Bukan bukan pemakaman langsung ya, itu tapak tilas. tilasnya. Tapak tilasnya ada di situ. Oh iya iya. Iya. Tapak tilas ya, Pak. Dan dan juga memang ya ada juga salah satu sesepuh yang dulu ada di sana itu memang ya ada juga yang langsung dikubur di sana. Oke oke. Iya iya. Iya, Pak. Ya, sisi lain di Gunung Dempo, teman-teman. Termasuk termasuk pembuka jalur di tahun 60 itu ada di makam di sana. Oh, pembuka jalur pendakian di tahun 60. Iya ya, Pak. Iya. Nah, Pak Sudaryono
saya dengar dulu memang asalnya dari Jawa ya Pak. Jawa mana Pak kalau boleh tahu Pak? Iya, benar. Saya dari kalau nenek kakek itu dari Karawang. Jawa Barat. Tapi kalau nenek dari Jawa Tengah, dari Banyumas, Oh, Purwokerto. Purwokerto. Iya, iya, iya. Nggih, nggih, nggih. Nah, ya mungkin teman-teman yang ada di sini mau bertanya-tanya diperbolehkan, nanti akan saya pandu menanyakan bisa lewat chat ini ke Bapak Sudaryono. Bulan ini yang Panggil Pak aja D Pak ya. D, Oke. Pak. Siap, siap. Ya, ke Pak D. Pak D. Pak D, bulan ini yang submit berapa orang Pak? Yang daki Pak bulan ini? Atau bulan Agustus lah, 17 Agustus rencananya ada berapa pendaki ya Pak? Yang mau ke sana Pak, yang sudah ngontak Bapak? Kalau dari sekarang ini kan lagi tutup ya. Nanti tanggal 8 Agustus baru dibuka. Oke. Ya. Kalau yang sudah menghubungi Pak D itu sudah banyak dari apa ini? Dari Pertamina Palembang itu akan memasang Asmaul Husna dan mengadakan kegiatan itu nanti di tanggal 13 sampai 14. Dan juga ada tamu-tamu dari Jakarta itu juga sudah menginfo ke Bapak. Oh, oke. Jadi ditutup, jadi sekarang lagi ditutup sampai tanggal 8 Agustus ya Pak. 8 Agustus. Jadi teman-teman kalau Ya. sudah 8 Agustus ke atas bisa bisa melakukan pendakian di Gunung Tempo. Lagi proses konservasi mungkin ya Pak ya. Biasanya kan kalau penutupan-penutupan itu untuk konservasi terlebih dahulu ya. Sekarang lagi konservasi penanaman sama ini sama evakuasi sama. Oh, oke. Iya Pak. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau tanya ke Pak Sudaryono tentang Gunung Tempo yang ada di Bengkulu di Sumatera Selatan. Jadi gunung ini tertinggi ke dua di Sumatera ya Pak ya? Gunung Puncak Merapi, Gunung Tempo. Iya, Sumatera. Ke satu di Sumatera Selatan. Ini atap negeri Sumatera Oh, Selatan. atap negeri Sumatera Selatan. Siap, siap, siap. Ya. Ada yang mau tanya teman-teman? Di sini ke Pak Sudaryono. Pak Sudaryono. Ya Pak, mungkin ini ada pertanyaan dari pertanyaan saya lagi Pak tentang Gunung Tempo. Kalau di sana satwa yang Iya. masih liar itu masih banyak nggak Pak? Satwa liar? Kalau satwa yang masih liar itu sudah berkurang ya. Sudah berkurang? Sudah berkurang, nggak kayak dulu karena kondisi alamnya itu kan kanan kirinya sudah banyak yang dibuka juga. Oh, oke, oke. Hewan endemik sana apa Pak? Hewan endemik? Badak Sumatera ada hewan endemik? Hewan endemik ada Harimau harimau. Sumatera. Oh iya, iya. Masih ada ya di sana Pak ya? Ya, ya. Sudah itu dari ini apa yang namanya yang kayak babi itu apa namanya itu? Yang terakhirnya kayak Celeng. gajah. Celeng ya Pak? Bukan, kalau celeng mah banyak di situ sini.
apa ya? Yang kayak di depannya itu kayak kayak gajah gitu loh. Apa itu Anoa. namanya? Oh, bukan Anoa. Apa ya? Trenggiling. Bukan. Kalau apa itu namanya? Lupa mau bilang. Iya. Berarti di sana apa? Tapir. Tapir. Tapir masih ada di sini. Tapir. Tapir ya. Oh iya, tapir. Tapir salah satu hewan yang Iya, dilindungi tapir. juga, Pak. Kalau iya, kalau rusa masih banyak di sini. Rusa. Oh iya. Pak D, ini ada yang tanya, Pak D di chat tanggal Ya. 17 Agustus pendaki yang ada di sana dibatasi atau tidak, Pak? Ini ada yang mau ke sana tanggal 17 Agustus. Kayaknya kalau kalau untuk tahun ini mungkin dibatasi ya, karena ini rombongan dari pihak wali kota Pagar Alam itu mau nanjak. Oh, iya. Iya. Jadi kemungkinan, Tapi nggak apa-apa sih kalau kalau nggak apa-apa kalau mau gabung nanti bisa bisa Pak Di yang nganterin ke oh iya, atas. siap. Jadi atas nama Maradoni Harahap nanti bisa menghubungi Pak D kalau tanggal 17 ingin daki ke sana. Ada lagi Pak pertanyaannya. Ini karena ada Bung. Nah, ada pertanyaan Pak. Kalau mau ke sana di bulan Agustus, sebaiknya booking sejak kapan Pak? Kalau itu bisa dari sebelum buka ya. Sebelum buka kan tanggal 8. Oh, okay. Nah, jadi sebelumnya itu booking aja online juga bisa di uh, di balai registrasi Dimpu. Oh, untuk dapatkan simaksinya ya Pak ya? Iya, dapatkan simasinya. Balai registrasi. Jadi teman-teman bisa mencatat kalau mau ke sana bisa akses sigmasinya di Balai Registrasi Gunung Dempo. Oke. Di Brigade. Oh, di Brigade ya. Oke, Pak. Ya, Balai Registrasi Gunung Dempo. Injih. Oke. Ya, ada lagi. Nah, siapa aja Pak yang artis-artis ibu kota yang pernah ke sana Pak? Mungkin bisa ibu kota atau Jawa, Bandung yang pernah mendaki ke sana. Ibu kota ya. Pirsa Besari, itu siapa itu yang di tahun kemarin? Itu ada juga. Sudah itu si ini Putu. Siapa itu yang artis dari Jogja? Siapa namanya itu lupa. Ya, artis dari Jogja. Yang Ejer. Apa? Yang Ejer, yang waktu kami 28 gunung. Eger Adventure. Ramon Yatungka. Ya, Ramon Yatungka sudah di sini. Ramon Yatungka. Ya. Kalau nggak salah artis-artis itu yang Pak D nge-guide itu sekitar sudah 4 orang. Wah, keren ini Pak D udah tongkrongannya sama artis-artis ini. Kalau yang dari mancanegara itu sudah sekitar 7-an lah, kalau nggak salah dari Rusia, Prancis, sudah itu dari Inggris, Jerman juga. Wah, keren. Sudah. Jadi udah mancanegara juga ya Pak, yang daki ke sana. Iya. Ya semoga ya teman-teman kalau mungkin kena. Ya saya kebetulan stay di Batam Pak, jadi dekat dengan Singapura, jadi siapa tahu bisa teman-teman Singapura saya ajak ke sana nanti. Singapura, Malaysia. Iya. Dari Malaysia juga sudah, Singapura sudah. Komplit Pak, luar biasa Pak.
Nah, kalau kalau sama jadi guide, guide orang asing itu rata-rata manja atau enggak, Pak? Mereka, Pak? Maksudnya mandi, mandi di Oh, atas. mandi. Gimana Kalau tadi? kalau kalau sama ini jadi guide untuk orang asing, Pak, misalnya dari Prancis itu mereka rata-rata manja atau struggle atau eh, punya antusias tinggi untuk mendaki, Pak. Mandiri maksudnya, Pak. Enggak. Kalau kalau tamu mancanegara itu ternyata malahan rata-rata itu orangnya gesit, Oh, mandiri, mandiri banget. iya ya. Enggak, istilahnya itu gimana ya? Enggak manja-manjaan gitu, enggak. Pokoknya dia tuh pengennya cepet sampai, cepet pulang gitu. Rata-rata malahan ngajakin TikTok, TikTok. wow. Normalnya berapa hari, Pak, daki sampai puncak? Tergantung fisik ya, tergantung fisik. Kalau kalau normalnya kita yang memang benar-benar pendaki berbasic itu biasanya 7 sampai 10 jam 7 sampai 10 jam. nyampe. Oh iya iya, iya. Ya. Oh. Ya, kadang ada juga yang sampai 15 jam, ada yang 20-an jam. Eh, jadi kalau PP pulang pergi, Pak, itu sehari ya, sehari semalam ya, Pak. Satu hari ya masuk sedikit lah dari maghrib, sudah lewat maghrib dikit lah. Oh, Tapi kan kalau TikTok kita kan berangkat ya harus pagi, paling enggak itu sekitar jam 5-an baru kita berangkat. oh, oke oke. Iya, Pak. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman yang sedang live. Ya, Pak Ade, ini sudah 30 menit. 30 Yes, menit ya. kita sharing-sharing, Pak Ade. Saya terima kasih banyak, Pak Ade, atas ilmunya Iya. dan juga informasinya tentang Gunung Dempo. Semoga dengan adanya ini Pak Ade semakin banyak orderan yang mau ke Dempo dan tentunya Amin, tentunya kita amin, amin. Apa juga. tentunya kita dari Tiket Pendakian akan selalu menyupport eh, Pak D untuk mendapatkan orderan-orderan tentang yang ingin mendaki ke sana, Pak D. Jadi semoga silaturahmi ini tetap terjalin. Terima Ya, kasih siap. banyak waktunya, Pak D. Mungkin ada sepatah 22 patah kata, Pak, Ya, sama-sama. tentang tentang Gunung Dempo lah. 3 kata tentang Gunung Dempo. Iya, siap. Pokoknya kita selalu menjalin silaturahmi dan Pak D berharap semuanya kita sama-sama Iya. lancar. Amin, 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 Pak D. Ya, salam buat keluarga, Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya karena ini sudah 30 menit. Saya selaku moderator di Tiket Pendakian mengucapkan terima kasih banyak. Nanti kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya atau forum-forum selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu lagi, Pak D. Jadi dari saya Amin. itu dulu. Teman-teman Tiket Pendakian yang ingin ke Dempo bisa langsung kontak Instagramnya Pak Sudaryono atau Pak D. Itu dulu dari saya, kurang lebihnya saya selaku moderator dari Tiket Pendakian. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam lestari buat kita semua. Amin. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam lestari kembali. Terima kasih, Pak. Sama-sama.